Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi mengenai penentuan harga atau tarif pelayanan publik dengan dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah, Ibu Dr. Khaira Amalia Fakhruddin, SE MBA. Sebelumnya, perkenalkan saya Thalia Laitani Paratika dan rekan saya Jumiatun Hasanah dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Baiklah, kalau begitu kita langsung saja ke materi. Dalam penentuan harga atau tarif pelayanan publik, pemerintah harus mempertimbangkan banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang harus dipertimbangkan misalnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pelayanan, pendapatan yang ingin diperoleh dari penyediaan pelayanan, dan sebagainya. Sementara itu, faktor-faktor eksternal yang juga harus dipertimbangkan dalam penentuan harga pelayanan antara lain faktor ekonomi, sosial, dan politik. Biaya penyediaan pelayanan publik pada prinsipnya dapat didanai melalui dua sumber, yaitu yang pertama penarikan pajak dan yang kedua penjualan pelayanan tersebut kepada masyarakat sebagai pengguna jasa publik. Suatu pelayanan dapat dibiayai melalui penarikan pajak apabila penentuan harga pelayanan tersebut tidak mungkin dilakukan. Contoh pelayanan yang lebih tepat dibiayai melalui pajak adalah pelayanan pertahanan dan keamanan, kepolisian, peradilan, dan sebagainya. Suatu pelayanan publik dapat dijual apabila terdapat harga publiknya, terdapat kemudahan dalam pengumpulannya, serta terdapat manfaat yang diterima langsung dari pembeli layanan. Beberapa pelayanan publik yang dapat dijual antara lain pelayanan penyediaan air bersih, pelayanan transportasi publik, pelayanan pos, pelayanan telekomunikasi, pelayanan listrik dan energi, penyediaan perumahan rakyat, tempat rekreasi, pendidikan, jalan tol, irigasi, pemadaman kebakaran, kesehatan, pengolahan sampah, administrasi kependudukan, serta pelayanan perizinan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan harga pelayanan, antara lain 1. Pendapatan yang diinginkan, meliputi laba yang diinginkan dari pelayanan tersebut serta pendapatan bersih yang dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan daerah atau PAD. 2. Biaya untuk menghasilkan pelayanan, meliputi total biaya untuk menghasilkan pelayanan serta komponen-komponen biaya untuk menghasilkan pelayanan. 3. Produk pelayanan, meliputi harga produk pelayanan yang logis untuk diterapkan, harga pelayanan yang sudah sepadan dengan kualitas pelayanan, adanya diskriminasi produk pelayanan sehingga diperlukan diskriminasi harga. Yang keempat yaitu pasar pelayanan, meliputi permintaan terhadap produk pelayanan yang elastis ataupun inelastis, pelanggan atau pengguna layanan tersebut, keberadaan produk pelayanan di pasar yang homogen ataupun heterogen, serta persaingan dalam penyediaan pelayanan tersebut. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah teori ekonomi yang mengemukakan kepekaan permintaan terhadap perubahan harga suatu barang ataupun jasa. Suatu barang ataupun jasa dikatakan permintaannya elastis, yaitu jika terjadi perubahan harga sedikit saja akan sangat berpengaruh pada volume permintaan. Sedangkan permintaan yang inelastis adalah apabila terjadi perubahan harga tidak akan begitu banyak mengubah volume permintaan. Selanjutnya, biaya produksi pelayanan. Penentuan harga pelayanan memiliki keterkaitan yang erat dengan informasi tentang biaya untuk menghasilkan pelayanan. Dalam hal ini perlu diidentifikasi dan dihitung secara cermat dan akurat mengenai struktur biaya. Beberapa metode dalam menentukan harga pelayanan publik antara lain gross margin pricing, full cost pricing, direct cost pricing, time and material pricing, subsidized cost pricing, target pricing, dan marginal cost pricing.
Metode yang pertama, gross margin pricing. Penentuan harga dengan metode gross margin pricing dilakukan dengan cara menambahkan persentase tertentu di atas harga pokok produk. Persentase ini disebut markup atau margin. Persentase meliputi dua komponen, yaitu bagian untuk menutup biaya operasi dan bagian yang merupakan laba yang diinginkan. Metode yang kedua adalah full cost pricing. Full cost pricing adalah penentuan harga jual dengan mempertimbangkan seluruh jenis biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, direct cost pricing. Metode direct cost pricing menetapkan harga jual hanya dengan memperhitungkan biaya variabel saja. Oleh karena itu, metode direct cost pricing juga disebut variable cost pricing. Time and material pricing. Metode time and material pricing banyak digunakan pada perusahaan jasa seperti perusahaan servis kendaraan, notaris, percetakan, konsultan, dan sebagainya. Oleh karena itu, metode ini pada prinsipnya juga bisa diaplikasikan pada pemerintahan daerah yang juga memiliki kemiripan dengan organisasi jasa. Selanjutnya, subsidized cost pricing. Metode harga jual produk barang atau pelayanan dengan subsidized cost pricing adalah penentuan harga jual dengan mempertimbangkan seluruh biaya dikurangi dengan subsidi yang diberikan. Target pricing. Target pricing adalah penentuan harga barang atau pelayanan publik yang sudah ditentukan terlebih dahulu, sehingga justru biayanya yang harus ditekan melalui efisiensi. Target pricing bisa terjadi karena dua sebab, antara lain yaitu: 1. Adanya persaingan yang tajam dalam pasar persaingan sempurna sehingga harga pelayanan ditentukan harga pasar. 1. Penyedia layanan tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Yang kedua, adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan penyediaan layanan publik menjual harga pelayanan pada tingkat tertentu. Marginal cost pricing. Metode marginal cost pricing adalah penentuan harga jual yang menyatakan bahwa harga jual atau tarif yang dipungut harus sama dengan biaya untuk melayani tambahan konsumen atau marginal cost. Selanjutnya, prinsip pemulihan biaya atau cost recovery. Organisasi sektor publik memiliki tujuan utama memaksimalkan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. Dan untuk itu, pemerintah dalam hal tertentu dibenarkan menjual atau memungut tarif atas beberapa jenis pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan pelayanan tersebut. Penjualan pelayanan publik ini pada dasarnya bukan untuk mengejar laba, tetapi untuk memulihkan biaya penyediaan pelayanan atau biasa disebut dengan cost recovery. Untuk jenis pelayanan publik tertentu, harga pelayanan dapat dibedakan antara pengguna satu dan yang lain, atau dengan kata lain, terdapat diferensiasi harga. Mereka yang menikmati pelayanan lebih baik atau lebih banyak dapat dikenakan harga atau tarif yang lebih tinggi. Selanjutnya, jurnal terkait dengan penentuan tarif pelayanan publik. Jurnal yang pertama berjudul dengan Analisis Penentuan Tarif Layanan Bus Kota berdasarkan Marginal Cost Pricing, yaitu studi pada Perumdamri Kota Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam penentuan tarif layanan transportasi bus kota, Perumdamri menghitung berdasarkan harga pokok angkutan ditambah margin tertentu. Harga pokok angkutan dihitung dengan mengalihkan total biaya dengan load factor. Semakin besar load factor, maka semakin kecil pula total biayanya dan semakin besar varian total biaya dengan jumlah penerimaan. Kondisi ini sangat bertentangan dengan konsep marginal cost pricing, di mana setiap tambahan biaya yang dikeluarkan harus diimbangi dengan manfaat sosial yang diterima oleh masyarakat. Pada kasus penetapan tarif layanan transportasi bus kota di Perumdamri Kota Surabaya, berdasarkan konsep marginal cost pricing, harus dibedakan tarif antara yang memperoleh layanan maksimal dengan yang minimal.
Saran yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah Perum Damri dapat mempertimbangkan penerapan konsep marginal cost pricing dalam menetapkan tarif layanannya untuk meningkatkan layanan transportasi bus kota. Jurnal yang kedua yaitu analisis penentuan tarif kamar inap dengan pendekatan cost plus pricing pada Rumah Sakit Siloam Sonder. Tarif kamar yang ditentukan oleh rumah sakit harus mampu menutupi semua biaya yang telah dikeluarkan. Informasi yang cukup menjadi satu hal penting dalam keputusan harga jual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur untuk menentukan tarif kamar untuk pasien rawat inap berdasarkan rumah sakit sesuai dengan metode biaya ditambah harga dari pendekatan full costing. Untuk menghitung tarif dengan menggunakan metode cost plus pricing, margin keuntungan telah ditentukan oleh pihak rumah sakit yaitu sebesar 10% dari biaya tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka diperoleh hasil perhitungan tarif tahun 2019 adalah sebesar Rp1.138.500 atau mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp1.035.000 dan peningkatannya sebesar Rp103.500. Jurnal 3. Kebijakan akan penentuan tarif perusahaan publik. Sebuah tinjauan teoritis dan telaah pustaka. Secara teori, penggunaan pungutan yang berupa harga atau tarif pada konsumen sektor publik merupakan kebijakan pemerintah yang paling mendekati ideal dibandingkan kebijakan perpajakan dalam upayanya menutupi defisit perusahaan publik yang bekerja pada decreasing cost. Dengan mengenakan pungutan atau harga atau tarif seseorang dapat dikecualikan untuk tidak menikmati barang publik jika tidak membayarnya. Di samping itu, pungutan dirasakan adil sebab beban biaya pengadaan barang publik ditanggung oleh orang yang menikmati jasa tersebut. Permasalahannya, jumlah pungutan menjadi sangat tinggi jika seluruh biaya produksi ditutup dari pungutan tersebut. Akibatnya, pungutan menjadi lebih tinggi daripada harga yang mampu dibayar oleh konsumen, yaitu P sama dengan MC sama dengan AR. Untuk mengantisipasinya, pemerintah memberlakukan kebijakan harga, yaitu harga atau unit barang sama dengan biaya per unitnya, di mana pemenuhan kondisi yaitu P sama dengan AC sama dengan AR, dan pemerintah tidak untung ataupun rugi. Dalam pengenaan tarif atau pungutan, kebijakan diskriminasi harga perlu diberlakukan, terutama berkaitan dengan pengenaan harga yang berbeda bagi jumlah barang kuasi publik yang berbeda yang disebabkan antara lain adanya perbedaan konsumsi dan tipe konsumen serta penggunaannya. Pertimbangan harga peak load juga perlu melengkapi pungutan atau tarif harga yang berlaku dalam mengantisipasi penggunaan kapasitas produksi yang optimum. Selanjutnya, berita terkait. Pemerintah agresif naikkan tarif pelayanan publik. Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia atau HLKI Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan kenaikan beberapa tarif pelayanan publik yang baru diterapkan dan yang direncanakan akan naik pada tahun 2020. Tarif pelayanan publik yang dimaksud diantaranya tarif jalan tol, iuran BPJS Kesehatan, parkir, damri, tiket kereta api, serta listrik. Kenaikan tarif tersebut dinilai banyak merugikan masyarakat. Masyarakat dipaksa harus membayar atas kenaikan jasa pelayanan publik. Dan ironisnya, kenaikan tarif beberapa pelayanan publik pun secara langsung atau tidak langsung berdampak terkereknya ongkos transportasi barang dan jasa. Langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang merasa dirugikan atas kenaikan tarif pelayanan tersebut antara lain mengajukan gugatan
terhadap putusan atau kebijakan pemerintah tersebut kepada Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Karena UU ini merupakan hukum material dari sistem PT-UN. Kebijakan penentuan tarif sepihak dengan tidak ada kesepakatan konsumen, di bawah tekanan atau paksaan, serta penyalahgunaan keadaan, dianggap melanggar unsur subjektif di mana akibat hukumnya dapat dibatalkan, dan sekaligus melanggar unsur objektif. Di samping itu, penerapan kebijakan ini juga dapat dianggap sebagai persoalan ketidakadilan karena tidak sebanding dengan kualitas pelayanan. Dengan kata lain, ketentuan yang ada ini ditujukan agar masyarakat tidak menjadi objek kekuasaan negara dan keputusan pemerintahan tidak dilakukan dengan cara otoriter. Sekian presentasi dari kelompok 13 mengenai penentuan harga atau tarif pelayanan publik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.